Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini, dan di video kali ini saya mau ngebahas saham Harum ya, HRUM. Seperti apa potensinya dan kinerjanya ya di beberapa kuartal terakhir yang kita bahas dalam video kali ini. Dan sebelum lanjut ke materi, teman-teman subscribe dan tekan loncengnya dulu supaya gak ketinggalan. Gak usah lama-lama lagi, kita bahas saham Harum sekarang. Langsung aja teman-teman kita pindah ke layar monitor ya. Kita akan bahas bareng saham Harum Energy ya, kode emitennya Harum. Saat ini ketika saya record sedang hujan teman-teman, jadi nanti kalau kedengaran suara petir atau apa semoga tidak terlalu mengganggu ya. Sebelumnya disclaimer on dulu, ini adalah pendapat pribadi saya untuk keperluan investasi, tidak ada ajakan jual beli dan niat untuk menjatuhkan stakeholders tertentu, dan teman-teman selalu lakukan analisa sendiri karena ini penting banget buat investor gitu ya, supaya ngerti apa yang mau dibeli. Oke, kita mulai seperti biasa ya dari sekilas perusahaan dulu, yaitu PT Harum Energy. Jadi saat pertama kali berdiri, aktanya itu namanya PT Asia Antransit, kemudian dia berubah nama ya menjadi PT Harum Energy. Bidang usahanya apa sih Bang? Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara ya. Jadi ini bisnis utamanya itu adalah pertambangan batu bara. Ya, kalau kita lihat di sini produk dan jasanya berdasarkan anggaran dasar, kegiatan utamanya daripada Harum ini adalah jenis batu bara ya, batu bara yang diproduksi ada yang non aglomerasi yang memiliki nilai kalori lebih dari 5.700. Ini adalah jenis kalori yang tinggi teman-teman ya. Ini salah satu batu bara yang jenisnya itu berguna untuk uap, pembangkit listrik, kemudian baterai listrik mungkin, karena jenis ini jenis yang lebih sedikit ketimbang yang berkalori rendah ya, berkalori rendah. Dan tentunya harganya juga beda ya antara yang kalorinya tinggi dan yang kalorinya rendah. Di sebelah kanan adalah struktur kepemilikan ya. Jadi hampir 80% itu dimiliki oleh PT Karunia Bara Perkasa, selebihnya ya ada direkturnya Pak Ray Antonio. Lalu ada masyarakat ya, kurang lebih 16,5%. Jadi saham dari PT Harum Energy ini dikuasai 80% oleh emiten pengendali ya. Jadi porsi masyarakat pun terbilang kecil ya, hanya 16%. Nah, ini adalah sekilas perusahaan selanjutnya mengenai emiten-emiten atau entitas anak ya, yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan Harum Energy. Ini penting karena di sini kita nanti akan mengetahui ada dua jenis pertambangan yang dimiliki oleh Harum Energy ini teman-teman ya. Pertama kita akan langsung cepat aja ya. Ini adalah batu bara ya. Ada batu bara, ada pelayaran, tentunya ini untuk distribusinya. Batu bara lagi ya. Kepemilikannya juga besar. 80, 99, 99, 99, hampir semuanya kepemilikannya penuh ya. Lalu lagi-lagi batu bara selebihnya investasi. Dan kalian lihat ya di sini investasinya itu adalah nikel. Ada lagi di sini Harum Energy Australia Ltd ya. Ini juga nikel teman-teman ya. Lalu ada juga Harum Asia Capital ya. Ini di Singapura investasi. Kita next slide. Dan ternyata juga lagi-lagi ada PT Position ya. Ini pertambangan biji nikel teman-teman ya, nikel. Ada lagi PT Invey Metal Industry, ini industri pembuatan logam dasar bukan besi ya. Terakhir ada Nickel Mines Limited, ini nikel ya. Nikel ini beroperasi 2012, ini beroperasi masih dalam tahap pengembangan. Ini pertambangan biji nikel masih dalam tahap pengembangan. Jadi di beberapa case mereka sekarang sudah mengoperasikan batu bara, tetapi nikelnya masih dalam tahap pengembangan operasional ya. Sebagian besar karena itu mereka baru saja akuisisi teman-teman. Nah, ini adalah wilayah operasionalnya Harum. Dia di Kalimantan, ini adalah pusat pertambangannya ya, karena kita juga tahu bahwa Pulau Kalimantan itu memang pusat dari pertambangan ya, banyak sekali tambang-tambang besar di sana. Dan ini adalah perusahaannya dia ya, entitas anak tadi ya. Ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 perusahaan yang melakukan pertambangan ya, batu bara, dan menjadi wilayah operasionalnya
Harum Energi di Kalimantan. Nah, di sini ada keterangannya juga sih teman-teman, ada luas areanya juga ya. Jadi kalau kita lihat di sini luas area paling besar itu ini ya, Mahakam Sumberjaya ya, 20.000 ya. Kemudian ada Santan Batubara ya, ini 14.000. Selebihnya hitungan ribuan tapi masih terhitung cukup besar juga. Nah, itu tadi sekilas perusahaannya teman-teman. Sekarang kita langsung masuk ke kinerja perusahaannya. Seperti biasa kita berangkat dari kinerja anualnya dulu ya, tahunannya dulu seperti apa, kita intip di sini. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2017 sebenarnya kinerjanya pendapatannya si Harum ini stabil di 4 triliun ya, 4 triliun, 3,6, 2,6. Di akhir tahun 2021 juga masih sekitar 4,8 triliun ya, 4,8 triliun. Perubahan mulai terjadi penanjakan itu adalah di akhir 2021 sesuai dengan kenaikan batu baranya sampai dengan saat ini ya. Kalau kita lihat ya, Q1 dan Q2-nya di tahun lalu Harum biasa-biasa aja, mulai naik dikit di kuartal 3, naik lagi dan puncaknya mereka naik tinggi sekali di kuartal 2 2022, di mana kalau kita bandingkan secara year to date sudah ada kenaikan 234% ya, year to date ini teman-teman ya. Jadi saya nggak bandingin antar kuartalnya, tapi saya bandingin year to date, artinya 6 bulan 2022 dibandingkan 6 bulan tahun 2021. Bagaimana efeknya terhadap laba di sisi bottom line? Naiknya luar biasa ya. Kalau anualnya di 2021 itu hanya 67%, 2022 semester 1 ini ya sudah naik 888% ya. Dengan labanya mereka itu sudah mencatatkan di 1,6 triliun. Ini luar biasa ya. Karena ini kenaikannya, lonjakannya itu tinggi sekali. Bahkan kalau teman-teman bandingkan dari kuartal to kuartal, Q on Q ya, itu naiknya sampai 1000% teman-teman ya di kuartal 2 ini ya. Itu menunjukkan bahwa di kuartal 2 ini kinerjanya Harum sangat bagus, terutama karena penjualannya itu ya adalah di sisi ekspor ya, di sisi ekspor. Jadi mereka benar-benar bisa memanfaatkan demand dari luar negeri ya, harganya pun harga dolar pastinya ya, sehingga mereka bisa memaksimalkan itu. Beda cerita kalau misalkan dibandingkan dengan emiten pemerintah, katakanlah PTBA yang dia ada supply domestiknya besar, tentu saja harganya harga lokal gitu ya. Sedangkan Harum ini keunggulannya adalah dia mainnya pasar ekspor teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di segmen usaha ya, memang di sini hanya terbagi menjadi 3 ya. Sebenarnya lain-lain juga nggak usah kita hitung dulu karena di sini juga kosong. Sewa dan jasa ini kecil sekali, tapi yang gede banget adalah di segmen pertambangan, di mana tahun 2021 mereka hanya dapat sekitar 109 juta US dollar, melonjak hampir 4 kali lipat ya, menjadi 371 juta US dollar. Dengan segmen pertambangan menjadi core ya, menjadi core of the core ya. Dulu ada akun YouTube yang suka ngelucu gitu ya, orang Jogja, dia suka nyebut dirinya core of the core. Nah, ini sama juga ya, core-nya dari pendapatan Harum adalah pertambangan, yaitu pertambangan batu bara ya. Sekarang kita pindah ke ekuitas ya, kita masuk ke lihat-lihat balance sheet-nya ya, balance sheet-nya daripada si Harum ini seperti apa. Kita lihat dari ekuitasnya dulu ya, dimana ekuitasnya dia ROE-nya trailing 12 month-nya itu mencapai 32% ya. Ini menggiurkan ya, 32%. Kita lihat ekuitasnya bertumbuh dari tahun ke tahun, sekarang sudah mencapai hampir 10 triliun ya untuk ekuitasnya. Lalu kalau kita lihat grafiknya juga sebenarnya sempat stuck di sini ya, tapi sekalinya harga batu bara naik ya, efeknya seperti ini ya, lonjakannya luar biasa. Lalu ada liabilitas ya, di sini DER-nya juga kecil. Kalau teman-teman lihat di sini liabilitasnya daripada si Harum ini berkisar di bawah 1 triliun ya. Di bawah 1 triliun di beberapa tahun ke belakang. Artinya kecil sekali hutangnya perusahaan ini ya. Kemudian mereka ekspansi, seperti kita tahu mereka banyak mengakuisisi tambang, terutama nikel, dan akhirnya liabilitasnya mulai naik ya, tapi hanya di level 3 triliun dibandingkan dengan ekuitasnya tadi 10 triliun, artinya jauh ya dibandingkan dengan ekuitasnya. Suatu saat kalau misalkan terjadi kendala atau apa, pastinya perusahaan yang punya ekuitas lebih besar, jauh lebih besar timbang liabilitas, bisa dengan mudah membayar
utang atau tagihan gitu ya, suatu waktu diperlukan bahkan untuk bayar duluan di depan lunas juga bisa jadi tidak ada kendala. Total asetnya dari aset 9 triliun, kasnya 2 triliun lebih, jadi secara kas ini oke, 25% adalah uang ya, kalau digedein lagi aset lancarnya 3,5 triliun, return on asetnya ya, ROI-nya juga 19%, cukup bagus ya. Dan kalau kita lihat di sini dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan pertambangan batu bara lain yang memang kasnya daripada si Harum ini nggak terlalu besar. Kenapa? Karena efek akuisisi mereka gitu ya, makanya di sini ada investasinya cukup besar ya, hampir 4 triliun investasinya Harum ya di tahun 2021. Kemudian kita masuk ke profitability. Di sini kita lihat ya kuartal terbarunya ya. Gross profit marginnya mereka mencapai 65%, net profitnya 37%. Jadi ini tinggi banget ya. Dan memang rata-rata emiten batubara segini di belakangan ini karena memang sedang tinggi harganya. Pergerakan harganya ini yang membuat saya memasukkan Harum ke dalam watchlist dan sedang mencari posisi aja. Sebenarnya saya sudah masuk teman-teman untuk Harum ini di dekat-dekat harga sekarang ya. Dan lebih mengatur strategi memperbesar porsi Harum di dalam portofolio saya. Kenapa saya tertarik dengan Harum? Karena di tengah kenaikan pendapatannya dia, kenaikan labanya dia, 6 bulan terakhir ini justru saham Harum tidak terapresiasi dengan baik ya, minus 37%. Kenapa bisa seperti ini? Ya dugaan saya salah satunya berkaitan dengan dividen ya. Kita tahu Adaro dividennya bagus, PTBA 100% ya. Semua laba dibagikan. ITMG juga bagus. Apalagi ya, 3 itulah ya rata-rata bagus hasil dari dividennya. Sementara Harum dividennya kecil, payout rasionya hanya 3,8%. Jadi buat investor yang menyukai dividen, saham Harum ini menjadi kurang menarik gitu ya, kurang menarik. Di bawah ini adalah tampilan IPS-nya, di mana IPS Harum itu 2017 sempat menyentuh 200, 2020 naik 303, 2021 391. 2022 kalau kita naikkan 10% saja teman-teman itu sekitar 440, dan menurut saya sangat terbuka lebar gitu ya. Bahkan saya memperkirakan bisa di angka 4,5 sampai 480 untuk IPS-nya Harum di tahun 2022. Nah, bagaimana harga sekarang ini ya? Tadi kita udah tahu harganya Harum itu 6 bulan pertama malah turun gitu ya, turun hampir 40% ya. Dari sempat menyentuh harga 3.000, ya ini stock split ya, Harum itu stock split, jadi sempat menyentuh berarti katakanlah 18.000, sekarang turun menjadi 1.600 gitu ya, 1.600. Jadi sini sebenarnya Harum kembali di area fair price-nya dia berdasarkan min PI 5 tahun ya. Sekarang kita coba berandai-andai teman-teman ya, 2021 IPS-nya mereka 391 ya. Kalau IPS-nya katakanlah kita genepin aja ya, kalau IPS-nya 400, harga wajarnya di 2.500 ini saya menggunakan rumusnya Benjamin Graham ya, 22,5. Kalau IPS-nya 440, harga wajarnya 2.600 ya. Kalau misalkan IPS-nya 480, ini versi saya yang optimis ya, IPS 480, harga wajarnya dia 2.800. Ditambah situasi FOMO biasanya ya, kalau sedang saham rally kan banyak FOMO-nya. Jadi saya menargetkan Harum ini bisa mencapai 2.800 bahkan 3.000-an teman-teman ya. Ketika kondisinya kinerjanya seperti ini, bagus gitu ya. Kenapa? Karena pada akhirnya market penyukai perusahaan-perusahaan yang ada loncatan kinerja gitu ya. Memang dividennya kecil, tapi ya di luar daripada itu perusahaan ini menjanjikan potensi keuntungan di masa depan gitu ya. Di masa depan dalam bentuk nikelnya nanti gitu ya. Jadi dari sekarang Harum itu sudah mulai melakukan diversifikasi teman-teman. Kenapa? Karena mungkin mereka melihat potensi demand terhadap nikel itu di masa depan cukup tinggi gitu ya. Bahkan suatu saat mereka mungkin bisa menjadi pegangan ketika harga batu bara sudah tidak setinggi sekarang. Sekarang kita mau coba membandingkan Harum dengan kompetitornya yang lain gitu ya, kompetitornya. Nah, di sini yang saya mau coba highlight adalah
production volumenya saja teman-teman ya. Production volume. Kenapa? Karena kemajuan. Karena nanti di sini kita mau bandingkan Harum sesuai dengan kelasnya dia ya. Di sini sayang sekali data saya nggak lengkap, tapi nanti teman-teman bisa explore atau cek langsung ya ke sumbernya. Tapi yang bisa kita lihat jelas di sini Harum Energy itu production volumenya kecil ya, hanya 3,6 dibandingkan dengan yang lain ya. Di sini katakanlah Adaro sampai 52, bahkan Bumi itu banyak banget ya, 80 juta. Lalu ada PTBA 30, Indika Energy ya, Indi 35. Jadi yang bisa kita bandingkan itu mungkin ya secara production volume itu adalah Harum dengan TBS Energy. Dan mungkin teman-teman bisa juga cek ya BSSR dan MBAP itu kalau secara revenue hampir-hampir sama lah. Kalaupun bedanya tidak terlalu jomplang gitu ya. Kalau kita lihat TMG ini jauh banget. Pastinya kalau dibandingkan dengan production volumenya besar, secara revenue saja sudah beda. Jadi ini juga salah satu strategi investasi saya teman-teman ya. Jadi ketika saya mau masuk ke dalam satu sektor, saya biasanya masuk di top leadernya dan saya pegang juga kuda hitamnya gitu ya. Misalnya perkapalan, saya menjagokan SMDR, saya pegang kuda hitamnya PSSI. Kemudian misalnya lagi apa ya, saham batubara ya, saya pegang Adaro, saya pegang dulu juga pegang TMG, tapi saya juga pegang kuda hitamnya. Dulu saya pegang kuda hitamnya adalah MBAP. Nah sekarang kuda hitamnya saya lagi naksir untuk Harum gitu ya. Nah, kita nanti akan bandingkan. Kalau kita bandingkan yang pertama dengan pemain-pemain besarnya gitu ya. Ada Adaro, ada PTBA. Nah, kalau kita bandingkan dengan pemain besarnya, ternyata harganya Harum itu sudah mahal. Kalau kita ngelihat dari PBV maupun dari PER-nya ya. PER-nya sudah 5 kali, PBV-nya 2,2 kali, sementara Adaro dan PTBA masih 1 kali. Antam di sini saya masukkan sebagai pemanis lah ya untuk kita bandingin di sektor nikelnya ya. Jadi bukan batu bara tapi nikel untuk Antam. Tapi sekarang kita coba cek untuk kita bandingkan dulu sekalian lah ya untuk ROE dan ROA-nya. ROE-nya Harum 32, Adaro 38, PTBA 54. Jadi memang PTBA paling tinggi ya dari sisi ROE, tapi dari sisi ROA PTBA juga ternyata paling tinggi juga. Jadi PTBA untuk sisi manajemen effectiveness ini tergolong paling bagus ya. Di sini PTBA menang semuanya. Kalau dari sisi profit margin juga saya rasa berimbang ya, baik Harum, Adaro maupun PTBA. Kita pindah sekarang, kita bandingin ke pemain-pemain yang lebih kecilnya ya. Pertama adalah ini Antam ikut lagi di sini, kita coret aja. Pertama adalah BSSR. Jadi PER-nya Harum 5, BSSR 3, ABMM 3, MBAP 3. Jadi Harum memang secara PER sudah lebih tinggi ketimbang kompetitornya. Dari PBV justru di sini kita bisa ngelihat ya bahwa emiten-emiten second linernya rata-rata sudah divaluasikan PBV-nya 2, sekian. BSSR 2,7, ABMM 2,02, MBAP 2,72. Jadi emiten-emiten batubara yang top leadernya rata-rata PBV-nya masih 1, sementara di sisi second linernya ya kuda hitamnya sudah pada 2 kali PBV-nya ya. Jadi bukan nggak mungkin emiten yang top leadernya di batubara mulai naik gitu ya, PBV-nya diapresiasi di level 2 karena yang second linernya sudah naik duluan, sudah 2 kali PBV. Jadi dari sini kita bisa lihat ya kalau Harum sebenarnya bersamaan dengan emiten-emiten yang lain yang di level second liner itu sudah ada di fair value-nya dia gitu ya. Nah, kalau emiten sudah di fair value, apakah tidak menarik untuk dibeli? Tentu saja enggak ya. Kenapa? Karena potensi untuk bisa menaikkan kinerjanya lagi ya dalam jangka pendek ini, memanfaatkan momentum kenaikan batu bara. Oke, terus mengenai prospek gimana Bang? Prospek jelas nikel ya. Ini yang menjadi diversifikasi yang paling menarik buat saya mengenai Harum ini ya, karena dia akuisisi smelter nikel. Kemudian ditegaskan lagi oleh direkturnya bahwa Harum ini memang kita sedang rajin ekspansi, tapi kita tetap ingat jati diri ya, bahwa saat ini bisnisnya itu adalah batu bara. Jadi Harum ini merambah ke nikel, tapi tidak akan melupakan batu baranya gitu ya.
Dan batu bara itu cadangannya masih besar teman-teman ya untuk Harum ini. Kemudian ini sedikit berita bahwa kendaraan listrik RI itu masih bisa mencapai kebutuhan yang sangat besar ya di 2035. Jadi Harum mulai sekarang ya itu sudah mulai bersiap-siap gitu ya menyongsong kebutuhan baterai listrik di 2030-an. Ini adalah sumber dayanya Harum ya, khususnya untuk batu bara. Ini data tahun 2019 teman-teman, saya nemunya yang versi lama karena di Public Expose 2022 sudah nggak ada status ini, tapi kurang lebih akan sama. Yang mau kita coba cek adalah kontraknya berakhir kapan ya. Kalau kita lihat di sini, MSJ ini tadi yang memiliki wilayah paling besar ya, pertambangan Harum itu masih berakhir 2034, cadangannya juga masih banyak sekali. Cadangannya juga rata-rata masih banyak, tambang-tambangnya Harum ini. Bahkan ada yang belum tersedia gitu ya, belum beroperasi. Jadi kontraknya ini kemungkinan besar nanti juga pastinya akan diperpanjang. Dan dengan prospek batu bara yang masih panjang ya, cadangannya masih banyak, kontraknya juga masih panjang-panjang, ditambah katakanlah 2-3 tahun lagi atau maksimal 5 tahun lagi nikel beroperasi ya. Artinya saat ini memang bisnis batu baranya Harum masih menjadi tumpuan, tapi ada potensi pendapatan dari nikel di masa depan ya. Kalau teman-teman suka main Mobile Legends, menurut saya ini double kill gitu ya. Mungkin kita nggak menjumpai batu bara harganya akan setinggi ini terus teman-teman, karena pasti ini akan melambatkan ekonomi gitu ya kalau harga komoditasnya terlalu tinggi. Tapi kalau misalkan demand batu baranya lancar aja ya, lancar, ditambah mereka punya produksi nikel yang bagus, rasa-rasanya punya 2 kantong yang sama besar itu sangat-sangat menjanjikan ya. Punya kantong dari batu bara, punya kantong dari nikel gitu ya. Ini strategi diversifikasi yang sedang dipersiapkan oleh Harum dan membuat saya semakin tertarik gitu ya untuk mengeksplor saham Harum ini. Prospek selanjutnya adalah mengenai ekspor ya. Jadi Harum ini strong banget teman-teman untuk masalah ekspor ya. Jadi dia punya channel bagus banget ya. Penjualan dia berhasil mencapai 100% dari total penjualan batu bara ya untuk tahun 2021 dengan Tiongkok sebagai negara pengimpor terbesar ya. Tapi selain Tiongkok kita bisa lihat di sini ada India juga, ada Pakistan, Bangladesh, Thailand, Korsel, Jepang, Filipina. Nah, pasar-pasar ini adalah pasar-pasar yang menjanjikan sekali ya. Karena apa? Karena harganya harga internasional, harganya sesuai dengan permintaan pasar internasional, dan mereka sudah membangun relasi dari sekarang. Kalian bayangkan kebutuhan baterai listrik di 2030-an katakanlah, mereka sudah membangun channel ekspor dari sekarang ya. Relasi yang membutuhkan batu bara, suatu saat mereka butuh nikel, mereka akan kontak Harum lagi ya. Biasanya kan relasi bisnis seperti itu gitu ya. Begitu mereka tahu Harum ini punya nikel, suatu saat mereka butuh nikel juga mereka akan kontak Harum lagi. Jadi ini hal yang bagus, hal yang menarik gitu ya. Karena Harum ini berhasil memanfaatkan momentum di mana demand dari dunia terhadap komoditas itu sedang tinggi, dan tidak seperti emiten yang punya alokasi besar atau seperti PTBA gitu yang harus men-serve lokal domestik. Harum punya kesempatan untuk bisa mengekspor ya dalam jumlah yang lebih banyak. So, kita udah sampai di kesimpulan. Sebelum teman-teman menyelesaikan video ini, jangan lupa subscribe, share, like, dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Semoga kita bisa jadi teman kalian dalam perjalanan investasi di pasar saham Indonesia. So, kesimpulannya bagaimana Bang? Nah, Harum sendiri secara year to date tadi kita udah tahu ya, kinerjanya naik signifikan. Year to date artinya per 6 bulan ini naik 880% ya. Dengan batu bara menjadi sumber utama pendapatan Harum di 2022. Poin selanjutnya, Harum ini emiten yang agresif ya untuk ekspansi bisnis pertambangan dan pengolahan nikel teman-teman ya. Jadi mereka ekspansi ke nikel. Efeknya apa? Efeknya mereka namanya juga ekspansi ya, butuh duit teman-teman ya, butuh dana. Jadi mereka menggunakan keuntungan sebagai modal untuk ekspansi ya, modal untuk ekspansi.
kalau modal untuk ekspansi ini butuh gede, artinya keuntungan yang mereka dapat di tahun lalu tidak bisa dibagikan sepenuhnya menjadi dividen ya. Ini beda cerita dengan PTBA yang dividennya dikasih penuh gitu ya. Semua laba dibagikan untuk investor pesta gitu ya. Saya dapat berapa ya? Kayaknya hampir 32% teman-teman ya dari PTBA untuk hitungan yield yang saya dapat di PTBA. Nah, untuk Harum kecil. Kenapa? Ya duitnya nggak ada teman-teman ya. Duitnya ditahan. Bukan nggak ada sih, duitnya ditahan, digunakan untuk keperluan investasi nikel ya. Efeknya apa? Efeknya di masa depan pendapatannya lebih banyak. Mereka punya diversifikasi, mereka punya banyak kantong. Tapi dalam jangka pendek, dividennya menjadi kecil ya. Dividennya kecil, dan kalau dividennya kecil, biasanya investor-investor yang menyukai dividen tidak masuk di saham-saham seperti ini gitu ya. Dan harga batu bara yang sekarang mencapai 400 US dollar itu sesuatu yang sangat mahal teman-teman ya. Saya nggak yakin harga batu bara ini akan bertahan lama. Lama itu artian lebih dari 2 tahun gitu ya. Jadi semuanya pasti akan bersiklus gitu ya, akan bersiklus, dan pada akhirnya harga batu bara akan turun. Nah, dengan strategi diversifikasi, kalau suatu saat harga batu bara turun, ya, kita tahu nikel jadi komoditas yang hot ya. Sekarang aja udah mulai kelihatan hotnya ya, karena kebutuhan untuk baterai listrik, kebutuhan untuk mengurangi emisi karbon ya. Itu sesuatu yang kebijakannya itu sudah banyak diambil dan disahkan oleh negara-negara besar. Dan Indonesia pun sendiri sudah mulai mengikuti ke arah sana ya. Sudah ada planning 2035, 2060, dan sekian-sekian. Jadi menurut saya saat ini nikel jadi suatu komoditi yang hot, dan kalau Harum mempersiapkan dari sekarang, saya pikir ini suatu strategi yang smart gitu ya. BTW hujannya makin deras teman-teman, cepat aja kita selesaikan. Kinerja saat ini Harum itu belum terapresiasi dengan baik oleh market. Kita tahu dia malah turun 40% ya dalam 6 bulan terakhir ini. Jadi ini kesempatan yang menarik ya. Kinerjanya naik, harganya turun. Oh, itu kesukaan saya banget gitu ya. Range sebaiknya saya di 1400 sampai 1600, dan target kenaikannya di 2600, kurang lebih dapat 62%. Dan seperti biasa ketika harga saham rally itu ada aja yang FOMO ya. Jadi sebenarnya target optimisnya saya itu sampai ke harga 3000-an ya untuk Harum. Tapi kalau dia sampai ke 2600 saja sudah dapat 62%, ya sesuatu yang bagus lah ya kalau kita hold setahun atau setahun setengah ke depan dengan imbal hasil 62%. Oke? So, sampai ketemu teman-teman di next video. Jangan lupa subscribe, like, share, dan feel free untuk nanya apapun di kolom komentar. Kita bisa diskusi bareng. Kira-kira ada juga nggak teman-teman yang tertarik dengan saham Harum, atau kalian punya emiten jagoan lain nih ya untuk saham batu bara? Habis ini bahas saham apa lagi? Tulis juga di kolom komentar. Dan segitu aja, tetap jaga kesehatan. God bless you guys. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.